Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa hadir untuk memaparkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Priyatna, CGP dari SMP Negeri 3 Cibada, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Baik, sahabat semua, mari kita sekilas mempelajari sejarah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Saka berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Bagaimana perjuangan Ki Hajar Dewantara? Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Beliau adalah seorang wartawan muda dan penulis handal pada saat itu, sehingga beliau pernah dihukum tanpa proses pengadilan karena mengkritik pemerintah Belanda. Beliau dibuang ke Belanda, namun kesempatan itu ia pergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, Ki Hajar Dewantara terkenal dengan trilogi Ki Hajar Dewantaranya. Menurut konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan pimpinan di Taman Siswa, yakni Ingarsa Sung Tulada, Ingmadya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Trilogi Ki Hajar Dewantara tidak asing untuk didengar, apalagi Tutwuri Handayani, yang digunakan sebagai lambang Departemen dan Kebudayaan Republik Indonesia di sekolah-sekolah. Dasar pemikiran trilogi. Pahlawan dan sebagai pendidik asli Indonesia, Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan, psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menurut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu mentitikberatkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Tujuan dari teori Ki Hajar Dewantara adalah mencapai hidup tertib dan damai dan manusia yang merdeka. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Prinsip trilogi Ki Hajar Dewantara, semboyan dalam pendidikan yang beliau pakai adalah Tutwuri Handayani. Semboyan ini berasal dari ungkapan aslinya Ingarsa Sung Tulada, Ingmadya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Hanya ungkapan Tutwuri Handayani saja yang banyak dikenal dalam masyarakat umum. Arti dari semboyan ini secara lengkap adalah Tutwuri Handayani. Dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ingmadya Mangunkarsa, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan Ingarsa Sung Tulada, di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Bapak guru hebat yang saya hormati, kesimpulan dari pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara mencerminkan tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dengan realita di luar. Belajar bukan sekedar teori dan praktik di sekolah,
tetapi juga belajar menghadapi realitas dunia. Sekolah dan dunia menurut konsep ini berarti tidak terpisah. Dengan itu diharapkan para guru mengajarkan ilmu teori serta praktek di dunia dan juga kepada siswa jika tidak sungkan-sungkan menanyakan apa saja hal yang tidak diketahuinya tentang dunia kepada guru mereka masing-masing. Tujuan dari konsep ini agar para lulusan sekolah dapat mampu hidup dan bisa berbuat banyak setelah lulus dari sekolah. Bapak guru hebat, oleh karena itu kita sebagai guru Indonesia harus memahami sistem pendidikan Indonesia serta bangga untuk menerapkannya. Karena sistem pendidikan ini lebih mengarah kepada kebudayaan lokal. Jangan sampai anak didik kita terpengaruh dengan kebudayaan-kebudayaan barat sehingga bisa merusak citra diri peserta didik. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk menjadi seorang guru yang hebat, yang bisa menginspirasi peserta didik, sehingga peserta didik kita menjadi orang yang berguna, berakhlak baik, dan menjadi aset bangsa ini untuk memajukan bangsa ke depannya. Menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang memiliki kualitas pendidikan, dan kita sebagai gurunya selalu diberikan kekuatan agar kita semua bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu guru hebat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.